Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen penguji UKP PPG. Perkenalkan, nama saya Litgardus Toka dengan NIM 253-09971 di LPTK Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Afafa dengan materi iman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Pagi. Semuanya sehat-sehat pada hari ini? Sehat. Aduh, saya juga sehat sekali dan saya bahagia karena bisa melihat adik-adik, anak-anak saya di depan saya ini semuanya dalam kondisi yang prima dan mantap semuanya. Dan saya yakin semua kalian karena kita itu dibimbing oleh Allah sendiri. Untuk itu, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya minta salah satu di antara kita untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Stand up. Sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari yang baru dan kesempatan untuk belajar tentang Engkau. Berkatilah hati dan pikiran kami agar terbuka menerima kebenaran-Mu. Bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini supaya kami semakin mengenal, mencintai, dan mengamalkan iman kami dengan sungguh. Semoga setiap kegiatan kami memuliakan nama-Mu. Amin. Greeting. Good morning, Sir Eric. Okay, good morning everyone. Sit down please. Thank you, Sir. Okay, baik, terima kasih. Saya juga akan mengecek juga kehadiran adik-adik sekalian. Adeline Kina Fang, Hana Napitupulu, Chris Stefano Alfano, Delbert Fellow, Hadir, Sir. Devin Anderson, Felicia Yeo, Jonathan, Hadir, Sir. Bion, Hilary Kamberly Wijaya, Kerin Philadelphia, Serofino Rianto. Oke, semuanya genap ya? Tidak ada satu orang pun yang sakit pada hari ini. Oke, sebelum kita memulai kegiatan ini, kita akan menyanyikan bersama sebuah lagu dengan penuh semangat. Ya, karena kita adalah anak-anak Yesus, maka kita juga harus menyanyikan lagu ini juga dengan semangat, biar Yesus juga semangat melihat kita. Dan dalam setiap aktivitas kita, kita akan berjalan bersama dengan Yesus. Judul lagu, Ku Mau Cinta Yesus. Nyanyi yang mantap ya. Semangat! Ku cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih semuanya. Saya bahagia sekali melihat adik-adik sekalian hari ini di dalam doa kalian sudah memohon supaya Yesus tetap menjaga kita dalam seluruh aktivitas yang kita kerjakan. Dan kita juga sudah menyembah Dia dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Ku Mau Cinta Yesus. Adik-adik sekalian, satu tema hari ini yang akan kita geluti, kita refleksikan dalam hari ini pelajaran kita adalah iman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Kira-kira menurut adik-adik sekalian, iman itu apa? Ada yang bisa? Silakan. Iman adalah percaya. Kata adik yang ganteng itu, iman itu adalah percaya. Ada yang lain?
Beyond, silakan. Kepercayaan kita kepada Allah. Saya yakin dua jawaban ini telah mewakili apa yang menjadi keyakinan kita dan itu baik, tapi saya akan sampaikan sesuatu tentang apa itu iman. Iman itu adalah bentuk penyerahan diri total manusia kepada Allah. Karena ada yang namanya wahyu. Ini manusia ya. Berarti ini dalam diri siapa? Dalam diri Allah melalui putranya siapa? Yesus. Oke. Ketika ada wahyu, lalu ditanggapi oleh iman, maka di sini yang kita sebut dengan arus rahmat. Wahyu itu adalah penyerahan diri total Allah kepada manusia melalui diri Yesus. Ketika manusia punya iman, dia akan menanggapi, lalu dia akan menyerahkan diri total kepada Allah tanpa kompromi, dan dia tidak hanya sekedar percaya, oh saya berdoa kepada Allah lalu Allah tidak percaya, lalu Allah tidak mengabulkan apa yang kita minta, saya tidak percaya. Maka iman itu adalah penyerahan diri total. Itu artinya kabulkan atau tidak kabulkan, kita akan tetap berdoa kepada Allah. Maka ketika ada wahyu dan manusia menanggapi dengan iman, maka di sini yang disebut dengan arus rahmat. Kita semua diselamatkan oleh Yesus. Oke? Sampai di sini ada mengerti sedikit nggak? Sudah tangkap belum? Jadi ketika ada wahyu, ada iman. Penyerahan diri total manusia kepada Allah, penyerahan diri total Allah kepada manusia. Ketika dua ini bersatu, ada arus rahmat, kita itu diselamatkan oleh Allah melalui diri Yesus. 1-2 kesepakatan kelas supaya perjalanan kelas kita hari ini dalam kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, kita itu harus bersikap baik dan jujur. Kita harus bersikap baik dan jujur. Yang kedua, kita saling menjaga kebersihan. Jadi kelas kita itu harus dijaga supaya bersih, menjalankan kegiatan ini dengan baik. Saya punya sebuah cerita, ya. Saya punya sebuah cerita tentang James dan atraksi panah. Suatu hari di sebuah kampung, datanglah seorang penampil terkenal. Namanya itu adalah James. Oke, namanya James. Ia dikenal sebagai seorang ahli dalam atraksi melempar panah. Oke, panah yang tajam itu dia lempar. Dengan sekali lepasan panahnya meleset lurus dan menancap tepat di tengah sasaran. Dan penonton bertepuk tangan meriah, lalu James berkata, "Apakah kalian percaya bahwa saya bisa menembakkan panah dengan mata tertutup dan tetap mengenai sasaran?" Lalu setelah itu, James lalu menutup matanya, membidik dan sekali lagi panahnya tepat mengenai lingkaran tengah. Kita disuruh untuk berdiri begini, lalu dia akan melepaskan, lalu tujuannya itu untuk kena di belakangnya itu tanpa harus kena kita. Maka iman yang sejati itu tidak hanya sekedar bunyi di bibir kita, tapi itu juga dalam tindakan dan perbuatan-perbuatan kita. Mengapa orang-orang berani bersorak percaya, tetapi tidak ada yang berani berdiri di depan? Mengapa orang-orang itu berani bersorak percaya, tetapi tidak ada yang berani berdiri di depan papan? Mereka sebenarnya kagum pada kemampuan James, tapi belum cukup yakin untuk mempertaruhkan keselamatan mereka. Oke, jadi iman itu juga bukan hanya sekedar kagum. Kedua, menurut kamu apa perbedaan antara berkata percaya dan sungguh-sungguh menunjukkan iman melalui tindakan? Oke, si Serofino. Berkata percaya hanya sebatas ucapan, sedangkan iman sejati terlihat dari tindakan nyata yang menunjukkan kepercayaan itu. Oke, baik. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah supaya kita itu mampu menjelaskan makna iman sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita mampu mengidentifikasi teladan iman dari Abraham dan juga Bunda Maria.
Bunda Maria dalam tradisi kita yakini dia adalah Ibu Yesus yang bersedia untuk mengandung dan melahirkan Sang Putra. Lalu kita itu bisa merefleksikan pentingnya mewujudkan iman dalam perbuatan nyata. Lalu yang berikut kita akan menunjukkan sikap taat, percaya, dan penyerahan diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari melalui tindakan-tindakan konkret. Oke? Ini yang dimaksudkan untuk kita pada hari ini. Kita simak video singkat tentang iman. Shadrach, Meshach, dan Abednego, kalian tidak memuja dewaku atau menyembah patung emas yang aku dirikan? Kuberikan kesempatan pada kalian sekali lagi untuk menyembah patung yang aku buat. Jika tidak, kalian akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Bukankah kita lempar 3 orang ke api itu? Lihat, ada 4 orang bebas berjalan dalam api, tidak terbakar. Dan orang keempat seperti dewa. Hamba Tuhan yang Maha Tinggi, keluar dan datanglah. Siapa melakukannya akan terima hukuman berat. Sudah, diamlah. Sungguh, tiada Allah lain dapat melepaskan seperti itu. Apa judulnya tadi? 3 pemuda pemberani. Siapa mereka? Sedek, Meshach, dan Abednego. Apakah mereka pemberani itu melawan hal-hal buruk atau melawan hal-hal yang baik? Hal-hal buruk terhadap orang-orang yang percaya kepada dewa. Jadi mereka meyakini hanya dewa yang bisa menyelamatkan mereka. Tetapi 3 orang pemberani ini yang dalam cerita kitab suci, Sedek, Meshach, dan Abednego, itu mereka benar-benar meyakini bahwa hanya Allah yang mampu menyelamatkan mereka. Mereka sempat beradu tentang hal ini. 3 pemuda ini, mereka tetap meyakini bahwa Allah itu adalah penolong sejati mereka, sedangkan para pengikut dewa yang menyembah kepada patung emas yang tadi tumbang itu, mereka yakini hanya itu yang bisa membuat mereka diselamatkan. Jadi, siapa yang menang pada akhirnya? Yang percaya pada dewa atau yang beriman kepada Allah? Beriman kepada Allah. Oke, jadi siapapun yang beriman kepada Allah, dia itulah yang diselamatkan. Coba tadi kamu lihat baik-baik. Mereka itu akhirnya dilemparkan oleh raja dan para dewa orang-orang hebat itu ke dalam api. Apa yang terjadi di sana? Mereka mati di dalam api? Mereka tetap hidup. Bahkan tadi dibilang, sehelai rambut pun tidak terbakar. Itu berarti Allah kita itu adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita itu jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan. Kalian yakin dan tetap percaya pada kehendak Allah atau tidak? Maka kembangkan yang namanya apa? Iman. Karena kenapa kita punya iman? Karena ada apa tadi? Wahyu. Allah sendiri memberikan Sang Putra untuk menolong kita. Kenapa kita tidak? Maka kita harus bisa untuk menjadikan hidup kita bagian dari orang-orang yang mau percaya dan mengimani Kristus secara total. Saat ini kita akan masuk pada yang namanya, kita akan belajar pada kitab suci. Ada 2 perikop kitab suci dan juga ada 1 dokumen gereja yang disebut dengan Dei Verbum. Dei Verbum itu adalah dokumen gereja yang berisi tentang wahyu. Wahyu yang ada dalam diri Yesus yang membuat kita meyakini mempunyai iman akan Allah itu. Baik, kita semua diminta untuk masuk dalam kelompok-kelompok ini dan semua sudah dalam kelompok ya. Jadi ada 3 kelompok. Maka kita akan berdiskusi tentang
beberapa pertanyaan. Bisa dicatat ya. Ini kertas saya akan bagikan kepada kalian. Bisa mencatat pertanyaan yang akan saya tanyakan. Kita akan berdiskusi dalam kelompok. Silakan. Nanti setelah berdiskusi nanti kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Ibrani 11 2 sampai 12. Lalu Yakobus 11 2 14 sampai 26. Dan yang terakhir dokumen gereja De Verbum artikel kelima. Jadi bisa baca kembali, baca dulu Alkitabnya di dalam kelompok, lalu artikel De Verbum, dan silakan berdiskusi. Presentasinya itu dalam kelompok, jadi hanya satu orang, semua maju, tapi hanya ada satu yang menjadi juru bicara. Ya, bagaimana iman itu tumbuh dalam hidup kalian? Jadi kita berdiri dulu sekarang. Ada ice breaking sebelum kita. Saya mau melatih bagaimana fokus kalian itu terhadap diskusi yang ada ini. Ikuti apa kata saya. Oke. Alkitab, Yesus, saya. Alkitab, Yesus, saya. Alkitab, Yesus, saya. Ada berapa Alkitab? 2 katanya. Jadi coba setelah ini lebih fokus. Kan saya bilang ikuti apa kata saya. Jadi kalau saya bilang Alkitab, Yesus, saya, kamu kan bilang Alkitab, Yesus, saya. Berarti kalau saya bilang ada berapa Alkitab, kalian juga harus bilang ada berapa Alkitab. Kan saya bilang ikuti apa kata saya, bukan saya suruh kalian menjawab. Oke? Sudah paham itu? Silakan duduk lagi dan bisa masih ada ice breaking lainnya yang akan saya lakukan pada hari ini. Silakan berdiskusi dengan lebih semangat lagi ya. Ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang keempat itu, bagaimana wujud konkret iman remaja, Kristen dan Katolik dewasa ini? Dan, bukan dalam, dan ajaran gereja. Oke? Ya, waktu untuk berdiskusi kita selesai. Kita akan masuk pada sesi untuk presentasi. Tapi saya mau, boleh ya saya satu ice breaking lagi ya? Oke, kita ice breaking aja dulu biar kalian presentasi makin semangat. Silakan berdiri lagi. Berarti kalau yang tidak bisa menyanyi boleh enggak ya? Oke, baik. Kalau saya bilang ular itu panjang, tapi gerakannya pendek. Jadi ular itu panjang, cacing itu pendek. Oke? Lalu gajah itu besar, semut itu kecil. Lagi gajah itu besar, semut itu kecil, cacing itu pendek.
Ular itu? Gajah itu? Semut itu? Baik, saya duduk lagi. Kira-kira kelompok mana yang mau berani untuk maju duluan mempresentasikan hasilnya? Kelompok mana yang mau duluan? Oke, kelompok Bion dan teman-temannya, silakan ke depan. Silakan dari Serafina dulu. Pertanyaannya? Pertanyaan pertama tadi, apa makna iman menurut bacaan kitab suci dan ajaran gereja? Ya, betul. Jawabannya, iman adalah kepercayaan teguh kepada Allah dan janjinya yang mendorong tindakan konkret meski belum melihat penggenapan janji itu, seperti Abraham yang taat meninggalkan kampung halamannya, dan Sarah yang hamil meski usianya sudah lanjut. Yang kedua, menurut Yakobus 2 ayat 14 sampai 26, iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya iman sejati harus diwujudkan dalam tindakan kasih dan kebaikan. Iman yang benar akan menunjukkan dirinya dalam perbuatan nyata. Misalnya, membantu sesama dan keadilan. Dalam ajaran gereja, khususnya Dei Verbum artikel 5 dan Katekismus Gereja Katolik GKK. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 3, bagaimana teladan iman Abraham? Jadi Abraham menunjukkan imannya dengan taat penuh kepada Allah, walaupun ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ia percaya pada janji Allah dan rela meninggalkan tanah kelahirannya. Saya ada yang bertanya ya. Boleh ya? Tadi kata Serafino, apa arti iman menurut kitab suci dan ajaran gereja? Iman adalah kepercayaan teguh kepada Allah dan janjinya yang mendorong tindakan konkret meski belum melihat penggenapan janji itu, seperti Abraham yang taat meninggalkan kampung halamannya dan Sarah yang hamil meski usianya sudah lanjut. Cukup sesi tanya jawab untuk hari ini. Kami dari kelompok 1 ingin mengucapkan terima kasih telah mendengarkan presentasi diskusi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk mereka. Wah, luar biasa. Oke, kelompok 3 aja. Oke, silakan. Apa makna iman menurut bacaan kitab suci dan ajaran gereja? Menurut Ibrani 11 ayat 2 sampai 12 menunjukkan bahwa iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan dan bukti yang tidak dilihat. Iman mendorong langkah-langkah keberanian dan ketaatan, seperti Nuh membangun bahtera sebelum dia melihat banjir, atau Abraham meninggalkan tanah kelahirannya atas panggilan. Dan dilanjutkan oleh Felicia. Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 menegaskan bahwa iman sejati harus menghasilkan buah. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Iman dan perbuatan adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sekian saja dari kami akan buka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, Bion. Ada pertanyaan enggak? Oke, silakan Bion. Saya ingin bertanya, apa maksud dari iman tanpa perbuatan adalah mati? Apa tuh maksudnya? Boleh dijawab? Iman tanpa perbuatan adalah mati, artinya iman tidak boleh berhenti di pikiran atau ucapan. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, itu saja dari kelompok kami. Makasih. Oke, baik. Terima kasih lagi kita ucapkan kepada mereka. Dan adik-adik sekalian sudah juga berdiskusi tentang pertanyaan-pertanyaan tadi yang berkaitan dengan iman. Maka ada beberapa hal yang menjadi evaluasi buat kita bersama dalam konteks yang berkaitan dengan tema kita hari ini. Yang pertama, bahwa iman tadi itu dikatakan sebagai menyerahkan diri kepada Allah dan menampakkan iman di dalam kata dan tindakan. Berarti iman itu, apa yang kita yakini, harus diwujudkan dalam tindakan. Dalam perbuatan-perbuatan kita. Hidup baik, hidup jujur, tidak berbohong,
ketika kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi atau ibadah di gereja, sudah mendengarkan khotbah imam-imam kita, kita harus kembali dan menyebarkan pewartaan iman kita di dalam tindakan-tindakan. Tidak hanya lewat kata-kata, tetapi juga lewat perbuatan atau tindakan kita. Iman juga tidak hanya sekedar percaya, tetapi wujud perbuatan iman itu harus benar-benar nyata. Supaya Yesus yang kita bawa itu bisa sampai kepada orang-orang yang tidak percaya pada Yesus itu. Oke? Apa yang kita taburkan itu adalah apa yang kita dengar dari Allah, dari Yesus, pewartaan Yesus melalui pewartaan kitab suci. Dengan itu, orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang belum percaya kepada Yesus, bisa percaya kepada Allah. Disitulah kita akan menjalankan aksi konkret kita dalam kehidupan nyata. Amin. Amin. Dan semua saya yakin percaya sama Yesus kita yang adalah penyelamat sejati. Berimanlah kepada Allah, karena hanya dengan itu kita boleh menjadi seorang pengikut Kristus yang baik. Baik adik-adik sekalian, sebentar lagi kita akan menuju puncak nih. Jadi kita ada asesmen bagian akhir. Menurut Yakobus 2 ayat 26, apa konsekuensi atau akibat jika iman hanya ada di perkataan tanpa tindakan nyata? Apa konsekuensi akibat jika iman hanya ada di perkataan tanpa tindakan nyata? Yang kedua, dalam cerita James dan atraksi panah, mengapa penonton diam saat diminta maju meskipun mereka semua berteriak, "Percaya"? Kenapa mereka seperti itu? Lalu yang ketiga, berikan satu contoh tindakan nyata yang kamu lakukan di rumah sebagai bukti bahwa imanmu itu hidup. Beri satu contoh tindakan nyata yang kamu lakukan di rumah sebagai bukti bahwa imanmu itu hidup. Dan yang terakhir, jelaskan secara singkat mengapa iman kita disebut sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Hari ini ada beberapa pertanyaan penuntun untuk refleksi kita. Apa yang mau kita lakukan ke depan dalam kehidupan kita? Yang pertama, tolong renungkan pertanyaan-pertanyaan ini dalam kehidupan Anda supaya bisa Anda lakukan dalam minggu-minggu ini ke depan. Apakah perkataan dan tindakanku selama ini sudah mencerminkan imanku? Lalu yang kedua, apakah tindakan nyata yang akan aku lakukan di dalam minggu ini sebagai wujud dari imanku? Dalam wujud iman di rumah, di sekolah, ataupun di gereja. Jadi buatlah satu proyek pribadi dalam minggu ini dan mencatat tindakan nyata. Baik, nanti itu lakukan setelah ini ya, yang tadi pertanyaan refleksi. Oke, baik. Apa perasaan adik-adik sekalian selama kita belajar hari ini? Gembira. Hah? Gembira. Yakin. Yakin. Oke. Kalau kalian yakin, berarti saya juga yakin. Setiap kegiatan yang tadi kalian lakukan tadi itu, saya sangat mengapresiasi itu. Dan saya bangga, saya sangat bahagia melihat keaktifan kalian untuk berdiskusi dengan baik,
dan juga melakukan seluruh aktivitas hari ini dengan baik. Walaupun di sana sini masih ada sedikit-sedikit kurang konsentrasi, tapi saya percaya kalian akan tetap dibimbing oleh Yesus untuk lebih menjalankan iman Anda sebagai anak-anak Yesus yang dikasihi oleh Yesus. Baik, kita tepuk tangan untuk kita semua pada hari ini dan terima kasih untuk semuanya. Baik, sebelum mengakhiri seluruh aktivitas kita pada hari ini, marilah kita siapkan diri untuk berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pelajaran hari ini yang mengingatkan kami akan besarnya kasih dan karya keselamatan-Mu. Tambahkanlah iman kami agar kami tidak hanya percaya dengan kata, tetapi juga bertindak dalam kasih dan kebenaran. Bimbinglah kami untuk selalu hidup sebagai murid-Mu yang setia dan membawa terang bagi sesama. Amin. Oke, terima kasih untuk semuanya dan selamat melanjutkan kegiatan dan aktivitas Anda kalian di pelajaran-pelajaran berikutnya. Stand up. Greeting. Thank you, Sir Eric. Okay, thank you all.